Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat latihan soal tentang untuk tes P3K tahap 3, yaitu tentang tes kemampuan manajerial. Yang mana tes manajerial ini salah satu penentu kelulusan kita di P3K tahap 3. Semoga kita semua diberikan kelulusan dan kelancaran untuk tahap 3 ini. Sukses selalu untuk para pejuang P3K 2022. Oke, kita simak bersama-sama untuk contoh soalnya ya. Anda memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu laporan proyek. Laporan tersebut akan diperiksa oleh atasan Anda sebelum diajukan kepala divisi untuk memfasilitasi. Untuk finalisasi, Anda menyelesaikan laporan Anda dengan baik, bahkan atasan Anda hanya meminta revisi pekerjaan tersebut suatu kali. Ketika diajukan ke kepala divisi, laporan Anda mendapatkan banyak catatan karena banyak bagian yang perlu direvisi. Dan respon Anda adalah A. Bingung karena Anda tidak paham harus buat apa. B. Menerima pendapat kedua atasan Anda dengan berat hati. C. Lebih mempercaya atasan Anda yang merasa didukung sepenuhnya dan tidak banyak memberikan revisi terhadap pekerjaan Anda. D. Memahami bahwa perspektif atasan Anda dan kepala divisi bisa berbeda, sehingga membuat pendapat atasan dan kepala divisi terhadap pekerjaan Anda berbeda. Dan jawaban yang benar adalah D. Memahami bahwa perspektif atasan Anda dan kepala divisi bisa saja berbeda, sehingga pendapat atasan dan kepala divisi terhadap pekerjaan. Soal berikutnya adalah Anda adalah seorang pegawai di perusahaan milik negara BUMN. Saat itu atasan Anda menugaskan Anda untuk mencari relasi dan jaringan baru dalam rangka memperluas pemasaran produk yang baru dikeluarkan oleh kantor Anda. Sikap Anda adalah A. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang mudah diajak bekerja sama. B. Mengabaikan karena itu bukan merupakan tugas pokok Anda. C. Membuat jaringan dari teman ke teman dekat Anda. D. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Dan jawaban yang benar adalah D. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Oke. Soal berikutnya adalah sebagai lulusan S2 dari kampus terkemuka di Indonesia, Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, dan efisien, dan berpegang pada SOP. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan, ada seorang rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mengeluarkan dari tim serta menuntut pertanggungjawabannya. B. Membicarakan dengan rekan-rekan lain tentang permasalahan tersebut. C. Berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu gimana mengambil keputusan yang paling tepat. D. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut, kemudian mengambil solusi yang tepat untuk langkah selanjutnya. Kiranya mana yang betul? Dan jawabannya adalah D. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut, kemudian mengambil solusi yang tepat untuk langkah selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya adalah bulan ini Anda ditugaskan oleh atasan untuk bertanggung jawab dalam bagian presentasi pegawai karena petugas asli bagian kepegawaian tengah cuti melahirkan. Roni yang merupakan sahabat Anda meminta bantuan untuk rekapan represensi bulan ini.
Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Membantu karena Roni merupakan sahabat Anda. B. Menyanggupi asal Roni mau traktir Anda selama seminggu. C. Menolak dan memarahi Roni karena perbuatan tersebut tidak benar. D. Menolak permohonan Roni dan menegurnya. Jawaban yang benar adalah D. Menolak permohonan Roni dan menegurnya. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah. Instansi tersebut menerapkan jam kerja shift yang mengharuskan Anda bekerja hingga pegawai shift selanjutnya datang. Akhir-akhir ini, pegawai shift setelah Anda sering datang terlambat, yang membuat Anda pun terlambat untuk pulang karena harus menunggu pegawai yang terlambat tersebut tiba di kantor. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Bersikap biasa saja, lekas pulang meskipun pegawai shift selanjutnya belum datang, karena pulang tepat waktu adalah hak Anda sebagai pegawai. B. Mencoba memahami pegawai tersebut dan bersabar dengan harapan bahwa pegawai tersebut tidak lagi mengulangi hal yang sama. C. Melaporkan kepada atasan Anda agar pegawai tersebut diberikan bimbingan mengenai kedisiplinan dalam bekerja. D. Menanyakan alasan pegawai tersebut sering terlambat dan mengajaknya berdiskusi untuk menyampaikan bahwa Anda tidak nyaman dengan hal tersebut sering terjadi. Jawaban yang betul adalah D. Menanyakan alasan pegawai tersebut sering terlambat dan mengajaknya berdiskusi untuk menyampaikan bahwa Anda tidak nyaman jika hal tersebut sering terjadi. Anda adalah pegawai baru dalam suatu instansi pemerintah. Atasan menugaskan Anda untuk bergabung dalam sebuah tim kerja. Tim kerja tersebut diketuai oleh seorang wanita. Hal yang akan Anda lakukan sebagai seorang pria adalah A. Bersikap profesional dan mendukung ketua tim selama tidak keliru. B. Tidak mengapa, mungkin memang kinerjanya yang bagus sehingga terpilih menjadi ketua tim. C. Terasa lelah kalah karena memimpin oleh orang wanita dan bersemangat untuk menjadi sepertinya. D. Mencoba mencari keliruan yang telah dilakukan oleh ketua tim. Jawaban yang benar adalah A. Bersikap profesional dan mendukung ketua tim selama tidak berkeliru. Soal berikutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif yang dapat diambil adalah dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Instansi tempat Anda bekerja sedang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Anda diminta oleh atasan untuk membuat suatu aplikasi yang menarik untuk dilombakan. Padahal Anda tidak terlalu bisa membuat aplikasi. Sikap Anda adalah A. Mencari berbagai referensi dengan meminta waktu dari atasan untuk mempelajari terlebih dahulu agar menunjang pengetahuan dalam melakukan tugas membuat teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. B. Menolak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih sederhana. C. Akan mencari berbagai referensi untuk menunjang pengetahuan dalam melakukan tugas tersebut baik dari literatur media cetak maupun media elektronik, disertai belajar dari forum, akan lebih cepat dalam memahami suluk-beluk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk D. Akan mencari berbagai referensi dari orang-orang yang pernah menjalankan tugas tersebut, karena dengan belajar pada orang yang berpengalaman akan lebih cepat dalam memahami suluk-beluk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. Jawaban yang benar adalah C. Akan mencari berbagai referensi untuk menunjang pengetahuan dalam melakukan tugas tersebut baik dari literatur media cetak maupun media elektronik, disertai lalu melalui forum yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam lomba. Oke, itu merupakan contoh soal tes kemampuan manajerial dari saya.
Semoga bermanfaat dan semoga untuk para pejuang P3K 2022 tahap 3 ini diberikan kelulusan dan kelancaran. Amin. Assalamualaikum.